Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana Pendeta Esra Soru adu argumen dengan Ustadz Hidayat. Menurut argumen dari Pendeta Esra Soru, Tuhan itu harus menjadi manusia karena Tuhan itu harus menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Argumen dari Pendeta Esra Soru ini dibantah oleh Ustadz Hidayat. Menurut argumen Ustadz Hidayat, Tuhan itu tidak boleh setara dengan ciptaannya. Argumen siapakah yang lebih logis di sini? Apakah argumen dari Pendeta Esra Soru atau Ustadz Hidayat? Karena begini, kita ini orang berdosa. Kita ini orang berdosa, maka Allah itu Allah yang adil. Maka orang yang berdosa harus dihukum. Ya, harus dihukum. Tidak bisa tidak. Allah tidak mungkin tidak menghukum orang berdosa. Apa hukuman Allah untuk orang berdosa? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2, ya, itu Pak, semua buah dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi yang satu tidak boleh makan, pada hari kamu makannya pastilah kamu mati. Berarti upah dosa itu adalah kematian. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Berarti orang berdosa itu harus mati. Nah, tapi karena Allah mengasihi kita, maka dia memberikan Kristus ganti kita. Kristus ganti kita, tapi bukan berarti dia otomatis bisa menyelamatkan kita tanpa berbuat apa-apa. Tidak. Karena Allah itu adil dan harus menghukum dosa. Orang berdosa, maka kalau Kristus mau menggantikan kita, dia harus menanggung hukuman dosa kita. Kalau hukuman dosa kita itu adalah kematian. Maka kalau Yesus itu mau menebus kita, Yesus mau menyelamatkan kita, dia harus menerima hukuman kita, yaitu harus mati. Ya, kalau dia tidak mati, berarti dia tidak memikul hukuman kita. Kalau dia mau memikul hukuman kita, dia mesti mati. Tapi kalau dia tetap di surga sebagai Allah, bagaimana Allah bisa mati? Ya, tapi dia mau mati mengganti kita. Bagaimana cara dia mati? Maka dia perlu menjelma menjadi manusia. Dia perlu menjelma sebagai manusia, dan karena dia manusia, maka dia bisa dibunuh mati. Maka Yesus itu mati sebagai manusia. Dalam Filipi pasal 2, ya, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, dan dia sebagai manusia itu dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dalam Efesus 2:15, ya, dengan matinya sebagai manusia. Jadi sebagai manusia baru dia bisa mati, sebagai Allah dia tidak bisa mati. Nah, demi tujuan menggantikan hukuman kita, yaitu hukuman mati kita itulah, maka dia perlu menjadi manusia. Ya, jadi kita bersyukur bahwa iman kita ini sangat unik dan luar biasa, di mana Allah rela jadi manusia. Seringkali kita dituduh oleh orang-orang agama lain bahwa kita mengangkat manusia, seorang manusia menjadi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sebenarnya bukan kita mengangkat manusia jadi Tuhan. Tidak ada orang gila yang bisa mengangkat yang bukan Tuhan jadi Tuhan, atau yang bukan Allah jadi Allah. Kita tidak percaya manusia bisa jadi Tuhan atau jadi Allah. Yang kita percaya Allahnya menjelma menjadi manusia. Nah, mungkin menarik untuk saya mengutipkan kata-kata dari Charles Ryrie. Dia bilang begini, meskipun dalam Alkitab ada banyak alasan dinyatakan untuk inkarnasi adalah penjelmaan. Tetapi yang paling penting adalah ia ingin menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Untuk melaksanakan ini, harus terjadi inkarnasi, yaitu Allah menjelma dalam daging. Allah telah menyatakan bahwa hukuman dosa ialah maut. Berhubung Allah tak dapat mati, maka harus terjadi suatu inkarnasi agar ada tabiat atau sifat manusia yang bisa mengakibatkan kematian, dan dengan demikian membayar hukuman dosa. Jadi mengapa Allah harus jadi manusia? Supaya bisa mati, menggantikan hukuman kita, supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Menurut Pendeta Esra Soru, Tuhan itu harus menjadi manusia karena Tuhan itu harus menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Inilah perbedaan kita dengan kekristenan. Di dalam Islam, kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Jangan kita yang berbuat, kita lemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Ini sama saja kita mengkambing hitamkan orang lain. Argumen dari Pendeta Esra Soru ini dibantah mentah-mentah oleh Ustadz Hidayat. Tidak ada yang boleh serupa dengan Tuhan, dan manusia itu tidak mungkin menjadi Tuhan. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu. Silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Di antara nama yang melekat pada Al-Quran dan disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran adalah Al-Furqan. Secara bahasa berarti sang pembeda. Jika yang dibedakan itu hanya satu aspek saja, satu kriteria, maka dia disebut dengan farqun atau fariqun. Jika yang membedakan itu beragam aspek dengan kriteria yang banyak, maka dirubah bentuknya menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah, disebut dengan furqan. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Karena di dalam isi Al-Quran itu Allah menerangkan tentang kriteria-kriteria, aspek-aspek tertentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Apa di antara contohnya? Misal, di dalam Al-Quran Allah bedakan antara sifat-sifat Khalik dengan makhluk. Apa tujuannya? Untuk memudahkan kita kemudian ketika akan menguatkan keyakinan kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang menyoal Anda, kenapa Anda memilih Islam? Kenapa Anda menetapkan Tuhannya Allah? Anda bisa menjelaskan.
Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ini loh beda Tuhan dengan makhluk begini, beda Khalik dengan makhluk begini. Saya tetapkan Allah karena hanya pada Allah lah semua sifat ketuhanan berkumpul dan beda dengan makhluk. Bagaimana cara menerangkannya? Buka Al-Quran. Maka disampaikan oleh Al-Quran, prinsip pertama, Khalik Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Jadi kalau makhluk punya sifat, sifatnya tidak boleh sama dengan Khalik. Maka muncul keterangan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Tidak boleh. Karena itu, kalau makhluk itu berpasangan, manusia makhluk berpasangan, hewan makhluk berpasangan, tumbuhan makhluk berpasangan, maka manusia, hewan, tumbuhan tidak boleh dipertuhankan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat makhluk yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan, tidak boleh sama. Sebab kalau sifat Tuhan sama dengan sifat makhluk, maka nanti akan muncul setiap makhluk merasa diri sebagai Tuhan. Jelas sampai sini? Apa di antara sifat manusia? Turunkan. Manusia melahirkan dan dilahirkan. Maka dari itu, jika ada kemudian yang diklaim sebagai Tuhan, punya sifat melahirkan atau dilahirkan, dia tidak melahirkan tapi dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Ingat, karena prinsip pertama, Tuhan mesti beda dengan makhluk. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan tidak boleh melahirkan. Kalau makhluk dilahirkan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau ada misalnya yang dipertuhankan, ternyata hasil kelahiran dari yang lain. Kalau ada yang mengatakan misalnya Nabi Isa itu Tuhan. Kenapa dia Tuhan? Karena dia misalnya, mohon maaf, kita cek, dia dipertuhankan. Nabi Isa dilahirkan. Sifat Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Lalu dikatakan misalnya, tapi kan dilahirkannya itu bukan biasa. Kalau manusia dilahirkan mesti ada bapak, ada ibu. Ini kan bapaknya nggak ada, cuman ibunya. Kalau manusia kan ada bapak, ada ibu. Isa nggak ada bapak, ada ibunya aja. Ini mesti beda, ini lain ini. Kita jawab, Adam lebih hebat lagi kata Al-Quran. Adam lebih hebat, bapak nggak ada, ibu nggak ada. Kenapa Adam nggak jadi Tuhan? Maka muncul keterangan dalam Al-Quran. Awas, masaluhu inna masala Isa kamatsali Adam. Ya, maka penciptaan Isa itu sama dengan Adam, gak jauh beda. Kalau Isa dipertuhankan, kenapa Adam tidak? Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Menurut teman-teman di sini, penjelasan siapakah yang lebih logis? Apakah penjelasan Pendeta Esra Soru atau penjelasan Ustadz Hadi Dayat? Silahkan jawab sendiri di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.